Perkenalkan, saya Chandra Devi Bujanggasanti, NPM 179, akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengenai perbedaan antara jasa dan produk fisik. Jasa dan produk fisik memiliki perbedaan yang signifikan yang membedakan keduanya dalam konteks bisnis dan ekonomi. Adapun beberapa perbedaan utama antara jasa dan produk fisik, yaitu yang pertama, jasa bersifat tidak berwujud. Artinya, jasa tidak dapat dilihat, disentuh, atau dimiliki secara fisik. Contohnya yaitu jasa konsultan, jasa pendidikan, atau jasa kesehatan. Sementara itu, produk fisik bersifat berwujud, artinya produk dapat dilihat, disentuh, dan dimiliki secara fisik. Yang kedua, ada jasa diberikan pada saat yang sama ketika jasa tersebut digunakan dan diterima. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan, contohnya seperti jasa hotel, jasa transportasi, atau jasa restoran. Sementara itu, produk fisik dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Lalu yang ketiga, ada jasa seringkali memerlukan keterlibatan pelanggan dalam proses penyampaian jasanya. Contohnya itu jasa konsultan yang memerlukan interaksi antara konsultan dan klien, sementara itu produk fisik tidak memerlukan keterlibatan pelanggan dalam proses produksinya. Lalu yang keempat, ada kualitas jasa dapat berbeda-beda tergantung pada penyedia jasa dan situasinya. Contohnya, kualitas jasa hotel yang berbeda-beda tergantung pada staf dan fasilitas hotelnya. Sementara itu, produk fisik dapat diuji kualitasnya sebelum dibeli. Yang kelima, jasa tidak dapat dipatenkan seperti produk fisik. Jasa dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing sehingga membuat diferensiasi menjadi penting dalam bisnis jasa. Jadi, perbedaan antara jasa dan produk fisik memiliki implikasi yang signifikan bagi bisnis. Dengan memahami perbedaan antara jasa dan produk fisik, bisnis dapat mengembangkan strategi, pemasaran, dan operasional yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memahami sifat dan karakteristik jasa dan produk fisik untuk meningkatkan kinerja bisnis. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Ananda Filia Kristadewi, NPM 185, akan menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana pemasar dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa. Jawabannya, untuk mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa, pemasar dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan adalah kunci utama dalam pemasaran jasa. Lalu yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting dalam pemasaran jasa karena jasa tidak dapat dilihat atau diraba seperti produk fisik. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan brand yang kuat. Untuk membangun brand yang kuat dan konsisten dapat membantu membedakan jasa kompetitor. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan teknologi. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran jasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Bagujana Kataran, nomor 3 digit NPM terakhir 199. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana pemasar dapat meningkatkan kualitas layanan. Pemasar dapat meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, pelatihan karyawan secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Berikutnya, yang kedua adalah mendengarkan feedback pelanggan untuk mengetahui kekurangan layanan dan melakukan perbaikan segera. Yang ketiga, menggunakan teknologi seperti chatbot, aplikasi layanan pelanggan, atau sistem CRM untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan akurat. Yang terakhir adalah menetapkan standar layanan. Menetapkan standar layanan yang jelas agar seluruh karyawan memiliki acuan dalam memberikan layanan yang terbaik. Berikutnya saya akan menunjukkan pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Yang pertanyaannya adalah bagaimana pemasar dapat meningkatkan layanan pelanggan. Untuk meningkatkan layanan pelanggan, pemasar dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah personalisasi layanan, seperti menyapa pelanggan dengan nama dan memberikan rekomendasi sesuai riwayat pembelian terakhirnya. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon. Meningkatkan kecepatan respon terhadap pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan baik secara online maupun offline. Yang terakhir adalah membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui komunikasi yang tulus, empati, dan perhatian terhadap kebutuhan mereka. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Igusni Ayago Widiani, NPM 203, dan saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Untuk pertanyaannya, apa saja realitas baru dalam pemasaran jasa? Untuk jawabannya yang pertama yaitu ada digitalisasi layanan.
Perpindahan ke platform digital seperti aplikasi, website, dan chatbot untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Pelanggan kini mengharapkan layanan 24/7 dengan akses mudah dari perangkat apapun. Lalu yang kedua, keterlibatan pelanggan yang lebih aktif. Konsumen tidak hanya pasif, tetapi juga ikut terlibat dalam proses penciptaan layanan atau co-creation seperti review, rating, dan feedback secara langsung. Konsumen kini lebih menuntut personalisasi dan pelayanan berbasis kebutuhan individu. Lalu yang ketiga, pengaruh media sosial dan ulasan online. Reputasi layanan sangat dipengaruhi oleh ulasan pelanggan di media sosial dalam platform seperti Google Review atau TripAdvisor. Media sosial menjadi alat pemasaran sekaligus sarana komunikasi dua arah dengan pelanggan. Lalu yang keempat, pengalaman pelanggan atau customer experience. Sebagai fokus utama, kualitas layanan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tapi juga dari keseluruhan pengalaman pelanggan selama proses konsumsi jasa. Emosi pelanggan memainkan peran penting dalam kepuasan dan loyalitas. Lalu yang terakhir ada teknologi AI dan otomatisasi. Penggunaan AI dalam chatbot, rekomendasi layanan hingga prediksi perilaku konsumen. Otomatis layanan membantu efisiensi, tetapi tetap harus menjaga sentuhan personal. Sekian dari saya, terima kasih.